Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MTS Al-Kinaniyah Jakarta Timur. Hari ini kita ada kegiatan podcast di episode pertama kita yang bertemakan tentang ngobrol santai bersama Dewan Guru MTS Al-Kinaniyah. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Ahmad Priyansyah Dwi Ardi selaku host dan Dewan Guru MTS Al-Kinaniyah Jakarta Timur. Dan partner saya? Nama saya Putri Aisyah Nabila selaku host serta narasumber dan juga guru seni budaya dan kesenian di Madrasah Sanawiyah Al-Kinaniyah. Dan sudah hadir narasumber di tengah-tengah kita. Apa kabar Bapak? Bapak Ibu? dan Ibu. Alhamdulillah. Baik. Gimana puasanya Bapak Ibu? Lancar ya Bu? Bapak. Alhamdulillah lancar. Belum ada yang jebol kan Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau Insya bapak nggak ada Allah. yang jebol. Dompet saya yang jebol. Oke, untuk kegiatan kita yang selanjutnya di sini ada pertanyaan yang sudah disiapkan dari tim digital dan kita minta jawaban dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Dan sebenarnya pertanyaan yang sudah disiapkan di sini berdasarkan pertimbangan dari tim digital pribadi ya, Bapak Ibu. Dan pertanyaan nggak susah-susah banget Bu. Dari media nggak? Bisa di media ya? Remedial kayaknya bisa dipertimbangkan nanti ya, Pak ya Bu ya. Penting jangan bawa KKN. Oke, di pertanyaan awal kita di sini Kita kenalan dulu nih Pak sama yang sudah hadir, ya nggak? ya, ini Oke. sekalian gitu loh. Oke, yang pertama di sini kita di sini mau bertanya ke narasumber terlebih dahulu, perkenalan diri. Diawali dengan nama lengkap, asal kelahiran, tinggalnya di mana, sudah menikah atau belum, sudah punya anak, dan nama anaknya siapa? Bapak polisi ya Pak? Oke, dimulai dari Ibu Rina dulu. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ngobrol santai ya, guru-guru Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Al-Kinaniyah. Senang rasanya hadir di tengah-tengah kalian semua, tengah-tengah Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah. Tadi ada beberapa pertanyaan. Nama saya. Ya Ibu, betul. Saya harus memperkenalkan diri atau dikenalkan? Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Baik. Nama saya adalah Zainina Mahtum. Saya lahir di Jakarta 13 Agustus 1984. Lalu saya punya satu putri yang bernama Nawal Saziah. Selanjutnya kita bertanya kepada Bapak Dasmun Abdul Somad. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasmun Abdul Somad. Saya sudah berkeluarga. Saya sudah punya 4 anak. Saya tinggal di Patrol, Anjatan, Indramayu. Selanjutnya kita akan tanyakan ke narasumber yang ketiga, Pak Bukhari di sini. Silakan Pak Bukhari perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bukhari. Saya lahir di Indramayu, Jawa Barat. Tanggal 12 Juli 1987. Dan saya sudah berkeluarga dengan 3 putra dan putri. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Oke, untuk kegiatan podcast kali ini kita akan tanyakan satu-satu terlebih dahulu karena banyaknya pertanyaan yang sudah kita tampung nih dari tim digital pribadi. Dan fans dimulai ada, kenapa? Dari fans saya ada. Ada Pak. Ini udah disortir semua sih dari murid-murid MPK Bapak nih. Oke, kita mulai dari Ibu Nina dulu selaku kepala sekolah. Baik. Jadi Apa nih pertanyaannya? siap-siap Ibu. Oh iya, saya deg-degan Kemen Quiz. Itu berapa detik? Kita waktuin nih. Oke. Untuk pertanyaan pertama, ya jadi kenal Al-Kinaniyah ini dari mana Bu? Apakah Ibu sekolah di sini di Al-Kinaniyah atau mungkin pernah kenal lihat di jalanan nama Al-Kinaniyah gitu? Atau mungkin Ibu memang alumni Al-Kinaniyah? Silakan dijawab Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zainina Mahtum, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Kinaniyah. Kalau tadi ada pertanyaan kenal Al-Kinaniyah di mana,
Kalau saya panjang ceritanya. Jadi begini, saya Alkenania itu tidak terlalu jauh tempat tinggalnya dari rumah saya, gitu. Ya, tetangga kampung gitu ya, Pak Somad ya, tetangga kampung. Jadi disitulah memang kita sudah sering mundar-mandir ya mundar-mandir, bolak-balik ke daerah-daerah Pulau Nangka tersebut. Lalu memang pada saat itu saya pesantren di sana. Gitu. Saya masuk ke MI dulu, terlebih dahulu masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Alkenania selama 6 tahun. Lalu sanawiyahnya pun saya pesantren di Alkenania juga, di Pondok Pesantren Putri Alkenania. Lalu aliyahnya saya lanjut di Pesantren Putri Alkenania. Jadi kalau kenal di mana, ya lebih kepada memang tetangga kampung gitu. Jadi kalau saya tinggal di Pedongkelan, kalau sekolahnya adanya di Pulau Nangka begitu. Mungkin itu. Berarti memang dari kecil pun udah kenal sama Alkenania ya Bu? Sudah kenal. Jadi gitu. bibit di Alkenania. Iya. Dari kecil memang kita sudah sekolah di Alkenania. Saya termasuk berarti kalau pendidikan di Alkenania kurang lebihnya 12 tahun. 12 tahun berada di Alkenania. Kurang TK-nya aja nih. Nanti mungkin menyusul ya Bu anaknya Bu dari TK sampai aliyah. Kalau anak saya malah dari playgroup. Oh, udah. Nawal ini dari playgroup di Alkenania di RA Tenas Cahaya. Jadi playgroupnya 2 tahun, TK-nya 2 tahun, A dan B, MI-nya 6 tahun, sekarang sanawiyahnya 3 tahun. Menyusul umahnya nih nanti sampai ya, regenerasi. Baik. Ya mudah-mudahan menjadi berkah ilmunya untuk anak saya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk pertanyaan keduanya. Selanjutnya, sekarang Ibu sebagai alumni Alkenania ya, dan sekarang pun masih berkecimpung di Alkenania. Kalau boleh tahu sekarang menjabat sebagai apa Bu di Alkenania? Kalau saat ini, alhamdulillah Allah masih berikan saya anugerah, atau mungkin Pak Kiai dan Bapak pimpinan yayasan masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjabat di Madrasah Sanawiyah Alkenania. Jadi saya sekarang jabatan saya menjadi Kepala Madrasah Sanawiyah Alkenania. Itu seperti itu, Miss Bella. Jadi kepala sekolah dari MI, MTS, kemudian aliyah, kemudian kuliah, dan akhirnya balik lagi ke Alkenania ya Bu. Sampai akhirnya sekarang menjadi Kepala Madrasah Sanawiyah Alkenania. Baik. Kalau rentetan karir di Alkenania mah sebenarnya begini. Saya dulu setelah dari Alkenania aliyah keluar dari Alkenania karena harus kuliah. Nah, kuliah itu di PGTKI Cut Mutia, itu cuma 2 tahun. Lalu setelah 2 tahun ditelepon sama Pak Kiai. Pak Kiai menelpon kami atau bicara dengan orang tua, Zainina katanya suruh di sini aja. Begitu bahasanya. Akhirnya saya mengabdi di Alkenania. Pertama kali adalah saya mengajar TK. Itu kurang lebihnya 2 tahun. Saya mengajar jadi guru TK karena lulusan saya adalah PGTKI Cut Mutia, 2 tahun. Lalu setelah itu setelah 2 tahun saya dinaikkan jabatan menjadi Kepala RA Tunas Cahaya. Itu cukup lama, kurang lebihnya hampir 5 tahun saya menjabat jadi Kepala Madrasah RA Tunas Cahaya. Setelah itu naik kembali jadi Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah 3 tahun. Lalu naik kembali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah 3 tahun. Berjenjang. Berikutnya nggak tahu ya, karir itu ya nasib-nasiban. Ya artinya kan begitu, saya nggak ngerti gitu. Oh, Allah punya skenario ini untuk saya. Jadi memang benar-benar dari bawah Pak Abu, dari terus nggak langsung melonjak ke maksudnya ke sanawiyah, saya tidak. Jadi saya benar-benar, dan saya mengalami benar-benar yang jadi guru aktif 2 tahun di RA. Selebihnya saya menjadi kepala madrasah dan wakil. Dan tahun berikutnya setelah jadi kepala madrasah ibtidaiyah, 3 tahun berikutnya jadi wakil kepala madrasah sanawiyah. Sekarang dari tahun 2019 ya, Pak Somad ya, kita menjabat ya. 2019 pas pandemi kita dinaikkan jabatan kita sampai 2026 kita menjadi kepala madrasah sanawiyah. Masya Allah ya. Berarti perjalanannya panjang banget nih di Alkenania ya? Iya, itu baru perjalanan karirnya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah ini kan Ibu dari kecil di Alkenania sampai sekarang masih di Alkenania. Sebenarnya untuk mengabdi di Alkenania itu ada targetnya nggak sih Bu, sampai kapan?
Apa emang gak ada target ya? Gimana ya, kita penasaran Ila kan? yaumil akhir gitu ya. Mungkin sampai ibu tua nanti masih mengabdi dia Alkenania. Kita nggak ada yang tahu. Kita pengen tahu nih gitu. Nanti di surga nih bangun yayasan juga kayaknya. Enggak, Pak. Beda itu. Oh, beda ya. Ya, begini Miss Bella. Jadi kalau dibilang targetnya sampai kapan, jabatan-jabatan yang telah kita lalui bareng-bareng, ibaratnya dengan wakil-wakil saya yang lalu-lalu gitu ya. Dulu saya pernah menjadi didampingi oleh Bapak Kuslan dan lain sebagainya, banyak-banyak. Itu artinya itu benar-benar yang cukup, saya bilang adalah banyak ujian-ujian di sana sini, banyak kerikil-kerikilnya gitu. Tetapi kalau dibilang sampai kapan, saya nggak ngerti nih sampai kapan. Sampai Allah menentukan, ya sudah, saya sudah bahasanya gini, kuat atau tidaknya saya menjabat begitu ya. Karena kadang-kadang begini, jabatan itu adalah suatu ujian menurut saya, ujian yang luar biasa. Saya punya ada satu hal yang menurut saya sangat saya garis bawahi sekali. Karena yang pertama adalah ketika kita berada di atas atau jabatan itu ujiannya yang luar biasa. Dari kanan kiri, dari mana saja. Ada yang mau menjatuhkan kita, ada yang tidak suka dengan kita, ada mungkin yang depan kita baik-baik saja tapi belakangnya luar biasa. Tapi itu yang saya alami berkali-kali. Tapi saya punya prinsip hidup, orang yang tidak suka dengan kita, walaupun kita benar sampai seujung langit, tetap aja dianggap salah. Begitu. Itu patokan hidup saya. Artinya saya no comment dengan orang-orang yang mau menjatuhkan diri saya. Artinya saya terus saja berjalan sampai saya nyatakan saya tidak sanggup gitu. Atau mungkin Gitu. sampai bahasanya kayak Allah seperti mengatakan udah waktunya istirahat gitu ya Bu. Iya, saya pasrah, saya hanya bisa mengikuti skenario Allah. Iya. Kalau memang saya ditakdirkan masih diperpanjang atau memang saya masih berarti Allah menakdirkan saya masih sanggup menjalankan ini. Tetapi kalau memang saya sudah tidak diperpanjang dengan jabatan saya, ya berarti memang Allah suruh istirahat dulu. Gitu, seperti itu, mungkin itu. Saya jadinya hanya mengikuti skenario Allah saja. Begitu. Gitu Miss Bella. Jadi nggak ada batasannya ya. Iya. Masya Allah. Oke, jadi dari tadi Unlimited. kan Unlimited tuh. dari perjalanan panjang, pasti kan yang tadi udah Ibu bilang ya, ada banyak tantangan gitu. Boleh nggak Ibu ceritakan mungkin tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama berkarya atau selama berkhidmat atau berkecimpung di Alkenania seperti apa? Iya. Terima kasih. Jadi kalau dibilang tantangan, Masya Allah ya, kayaknya kalau saya jadiin buku sampai setebal ini. Karena saya hitungan saya mengabdi hampir di 20 tahun. Kalau saya hitungan mengabdi di Alkenania hampir 20 tahun. Tapi itu tantangan Masya Allah. Sampai saya sendiri, ya Allah, saya kuat nggak ya? Gitu. Saya sendiri berpendapat gitu. Ya Allah, saya kuat nggak ya? Kadang-kadang kalau lagi mau ibaratnya kita introspeksi diri, ya Allah, tapi Allah lagi-lagi, lah kenapa? Saya sudah bilang saya kayaknya nggak kuat deh ini meneruskan perjalanan ini, tapi malah SK itu datang lagi, begitu ya. Ya berarti Allah nggak tahu ya sedang menguji saya atau seperti apa, nggak tahu. Tetapi itu tantangannya luar biasa, gitu. Apalagi pandemi, ketika saya naik jadi kepala Madrasah Sanawiyah dan wakilnya Bapak Abdul Somad, itu drastis. Dari siswa, dari apapun itu, administrasi, semuanya. Kita harus memperbaiki sistem per sistem, gitu ya. Semuanya kita perbaiki, jaringan semua kita perbaiki. Ya kalau dibilang lelah, kalau dibilang capek, kalau dibilang jenuh, sangat jenuh. Tetapi saya mau bagaimana? Saya bilang, ya sudah, saya hanya bisa pasrah dan bilang ini skenario Allah yang saya harus jalankan. Seperti itu. Jadi tetap ada tantangan ya Bu, mau gimana pun. Banget, sampai saat ini pun ya itu tadi. Yang tidak suka dengan kita, walaupun kita benar seperti apapun, dia tetap tidak suka dengan kita. Itu sudah, nggak perlu kita menjelaskan, hey, kamu harus suka dengan saya. Tidak, dia nggak akan suka. Mau apapun program kita, dia nggak akan suka dengan kita. Mau apapun bagaimana jungkir baliknya, kita bersinerginya, kita luar biasanya kita untuk mengabdi di Alkenania atau membangkitkan terutama MTS ya, MTS Alkenania, tetap dia tidak suka. Sudah, kita nggak perlu membuat orang lain suka dengan kita, tapi terus saja berbuat baik. Itu menurut saya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa nih Bu yang membuat Ibu cinta dan sayang banget sama Alkenania ini Bu? Karena kan mungkin biasa aja ya yang namanya bisa ya udahlah
di sekolah lain atau apa itu kan sangat mungkin kan Bu ya, tapi Ibu tetap memilih Alkenania nih Bu. Iya. Apa yang Dan membuat- dilihat dari track recordnya juga, Ibu kan sudah mengabdi lama ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Dari RA sampai Sanawiyah ini kan udah 20 tahun kalau saya hitung gitu. Iya. Nah, kenapa Bu? Iya, tadi kenapa gimana? Tadi apa cinta. nih? Iya, cinta. Oh, cinta. Kenapa apa gitu kok bisa bikin secinta itu sama Alkenania? Saya punya guru, Pak Somad kenal, Pak Bukhari kenal. Namanya Bu Dede Zubaidah. Beliau sekarang berada di MTS 16. Kalau katanya Bu Dede itu dadanya Bu Nina di sebelahnya keluarga, sebelahnya Alkenania. Hatinya seperti itu. Tapi saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak paham sejauh ini. Kalau dibilang saya mencari apa materi, sampai ada yang bilang apa sih capek banget begitu. Apa yang dicari sudah gitu, sudah alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Apa ya sudah jadi ini aja dan lain sebagainya misalnya begitu. Tapi memang nggak bisa karena saya punya, ya Allah, saya berpikir bahwa ini adalah catatan atau celengan saya di akhirat. Harta mungkin saya bisa cari di luar sana, tapi kalau ini nggak bisa saya dibantu nanti, gitu kan? Artinya masing-masing kuburannya kan begitu. Ya Pak Somad ya, kuburannya seperti itu. Tetapi mudah-mudahan keringat saya yang keluar, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja kegiatan-kegiatan itu, mudah-mudahan jadi jadi pahala saya di akhirat. Jadi saya tidak terlalu berat dihisapnya. Begitu, amin ya robbal alamin. Jadi kalau dibilang cinta banget ya karena alma mater kita. Dari MI saya di sana. Jadi saya tuh Alkenania ya sekolah saya, begitu jadinya. Jadi saya seolah-olah ya itu bukan sekolah orang lain yang saya bangkitkan, yang saya majukan, bukan. Alkenania ya darah daging saya, akhirnya begitu. Jadi saya nggak ada perbandingan mana Alkenania, ya udah itu punya saya, begitu jadinya. Jadi saya sangat cinta dengan Alkenania. Tangan dulu dong. Terima kasih. Alkenania di hati Mbak. Iya, Alkenania ada di hati Miss Bella. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat mungkin selain di Alkenania, apakah Ibu punya bisnis di luar itu? Mungkin bisa di-sharing sedikit. Dulu teman saya bilang begini, nah ente salah jalur katanya. Begitu, ada yang bilang gitu. Ente salah jalur. Ente tuh di dunia bisnis sebenarnya, bukan di dunia pendidikan. Tapi entahlah Allah menakdirkan saya di dunia pendidikan. Memang saya hobi bisnis. Jadi alhamdulillah saya punya kru dari Nawal Entertainment. Di situ di dalam kru itu ada yang namanya wedding organizer. Nah itu ibaratnya wedding. Nih lebaran nih ada nih beberapa orang ya WO. Dan IO event ulang tahun bisa kita garap gitu. Kami punya tim sendiri. Lalu saya juga punya Nawal Seluler, ada penjualan handphone yang baik online dan lain sebagainya. Saya juga ada bisnis saya punya toko namanya Nawal Toko Serba-Serbi. Jadi terus ada Nawal Kos gitu. Jadi ada beberapa memang yang saya jalani sampai saat ini gitu. Dan saya sedang menjalani Nawal Property. Jadi artinya jual beli rumah tuh ada beberapa teman-teman saya alumni saya masih juga bergabung di sana. Itu artinya ya itulah bisnis saya di luar Alkenania gitu. Doakan mudah-mudahan menjadi keberkahan. Amin. Gitu. Ya dari Alkenania mungkin berkahnya di situ gitu. Ya kan? Karena cinta di Alkenania. Jadi di mana-mananya dapat gitu ya Bu? Ya alhamdulillah di mana-mananya dapat seperti itu. Dan semua titik-titik bisnis saya beri nama Nawal. Karena hanya satu putri saya Nawal gitu. Biar nanti regenerasi penerusnya adalah dia. Begitu. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada nih, banyak nih pertanyaannya. Ada yang PG nggak pertanyaannya? Kita kasih PG. Gimana? Selanjutnya, menurut pendapat Ibu, bagaimana peran guru di MTS dalam membentuk karakter siswa di era sekarang? Peran guru-guru di MTS untuk membangun karakter siswa di zaman sekarang ini gimana? Iya. Kalau peran guru, saya rasa nih ya, SDM yang ada saat ini, guru-guru yang ada di Madrasah Sanawiyah sudah cukup mumpuni. Menurut saya sudah cukup mumpuni. Cuman karena memang terkadang kan program atau kurikulumnya berbeda lagi, namanya diganti lagi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi perbedaan. Sebenarnya sih sistemnya sama, hampir-hampir sama, nggak jauh-jauh beda. Cuman ada
ada teknik di lapangannya yang akan berbeda begitu. Dan SDM yang saya salutkan kepada guru-guru MTS Alkenania, kebanyakan memang guru-guru senior. Seperti Bapak Somad, beliau juga Pak Abu guru senior di Alkenania. Di MTS, guru-guru semuanya. Artinya, insya Allah lah cukup mumpuni kalau di Madrasah Sanawiyah Alkenania. Untuk kalaupun ada sistem yang dibentuk oleh pemerintah, insya Allah guru MTS sudah punya sistem itu dan bisa menjalankannya. Berarti aman ya masuk ke Aman, MTS insya Alkenania Allah, ya? aman. Terus insya Allah. Oke, lanjut pertanyaan terakhir Bu. Pertanyaan terakhir. Alhamdulillah selesai juga ya. Masih ada ntar Bu. Ada bukber berikutnya. Oke, gimana? Untuk pertanyaan terakhir, pesan atau motivasi untuk Yayasan Pendidikan Islam Alkenania khususnya untuk MTS nih Bu, apa pesan dan motivasinya? Pesannya secara keseluruhan atau guru atau siswa? Boleh guru, boleh keseluruhan, boleh untuk murid juga, apalagi untuk murid-murid Oke. kita nih. Untuk khususnya untuk siswa ya, gitu. Baik anak-anakku yang di Madrasah Sanawiyah Alkenania, terus berjuang, terus belajar dan belajar. Gitu. Yang pertama adalah, yang pesan saya adalah jangan pernah tinggalkan sholat, mengaji, dan akhlak. Karena kita ini madrasah. 3 itu saja yang saya pesan. Karena madrasah harus berbeda dengan yang lain-lain. Karena pelajaran agamanya lebih banyak dibanding pelajaran umumnya. Mungkin seperti itu. Dan saya berdoa mudah-mudahan nih tahun ini siswa-siswi MTS Alkenania banyak yang mendaftar di madrasah Yayasan Pendidikan Islam Alkenania, khususnya Madrasah Sanawiyah Alkenania. Karena semenjak pandemi memang agak Menurun ya? turun. Karena memang swasta ya. Kita kan ini swasta. Ya agak turun walaupun tidak drastis. Ya mudah-mudahan perlahan ini membaik lagi. Amin. Amin. Dan untuk guru-guru semuanya di Madrasah Sanawiyah Alkenania terus jaya, terus maju, dan mudah-mudahan semua menjadi amal baik kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Udah ya, jadi pertanyaannya untuk Bu Nina sudah cukup. Alhamdulillah. Apa masih ada yang kurang Bu? Mau ditambah Saya boleh lagi? nambah nggak pertanyaan Bu Nina? Satu aja. Apa tuh? Jadi ibu itu kan berjenjang karir itu Kamu jadi host ya? Kayaknya pada Sampingan. tadi pengen. Sampingan. Saya bagi 2 ya. Oke, Host cadangan, host silakan. Saya deg-degan Pak Bukhari yang nanya. Insyaallah. Dari sekian karir Bu Nina yang berjenjang, dari mulai bahkan dari masih belajar, dari belajar di TK sampai aliyah, kemudian begitu menjabat sebagai kepala RA juga, setelah itu beranjak ke kepala MI, dilanjut kepala MA. Pertanyaan saya satu, Bu. Ibu pernah nggak naik kelas, Bu? Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini pertanyaan, tapi pernah ya terlontar kayaknya dari teman saya. Saya kalau membuka saya malu. Mungkin kalau teman-teman alumni yang nonton, saya malu sebenarnya. Saya tuh bukan kriteria orang yang berprestasi, tapi juga bukan yang di bawah Pak Abu. Saya tidak di level Middle. bawah, ya middle. Saya adanya di middle. Artinya saya tidak juga tengah-tengah. Ke bawah banget enggak, ke atas banget ranking 1 enggak, gitu. Ini faktor keberuntungan kalau kata teman saya. Oke, ya bagus. Iya, faktor keberuntungan saja, dan Allah memberikan rezeki itu kepada saya, dan berkali-kali naik. Saya berasa banget ketika naik itu karir saya menanjak pas ketika hamil. Gitu. Pas ketika hamil saya menikah nih. Hamil, memang sebelum nikah juga saya sudah jadi kepala sekolah, tapi terus itu emang semenjak punya anak satu gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah nggak pernah naik kelas Pak Abu. Saya di UT hampir kumlot. Luar biasa. Kan nulisnya di lantai 2. Iya. Jadi seperti itu, alhamdulillah. Tapi bukan yang memang ranking 1 apa 2, enggak, saya bukan yang seperti itu. Yeah. Hanya faktor ya begitu tadi saya bilang, faktor Allah kasih rezeki yang berlimpah untuk saya, alhamdulillah. Jadi intinya kembali lagi buat anak-anak kita, peserta didik kita juga, bagi yang prestasinya tidak begitu gemilang, bisa dikatakan dia biasa saja atau bahkan ke bawah pun, nggak usah Khawatir. minder, tetap percaya diri. Itu yang pelajaran yang bisa diambil dari sosok ibu kepala ini. Ya Allah, amin. Ya, Iya, tetap seperti itu, semangat. semangat buat semuanya. Ya, karena kembali lagi
kita bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Iya, benar. Aduh. Iya. Masya Quotes Allah. of the day hari ini. Mantap. Oke. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Somad di sini. Oke, iya. Untuk Pak Somad di sini ada 7 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim digital nih ya, Pak. Kuis ini Pak cerita. Betul. Yang pertama, dari tim digital sendiri di sini sudah mencari-cari informasi tentang Pak Somad di sini. Beritanya di sini kalau Bapak menjabat sebagai wakil kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Kenaniyah, membantu Ibu Nina sebagai kepala sekolah. Nah, jauh sebelum itu, Bapak menjabat sebagai wakil kepala sekolah di sini. Pertama kali mengenal Al-Kenaniyah itu dari siapa, Pak? Pertama kali kenal Al-Kenaniyah. Betul. Ya, terima kasih. Siap. Saya itu orang kampung sebenarnya ya di daerah Indramayu sana. Jadi kalau ceritanya saya kenal Jakarta itu ketika kuliah. Oke. Nah, ketika kuliah itu saya sering ikut pengajian di Masjid Al-Ilyas. Oh, masjid kita nih. Dulu ada Iya. pengajian Nur di dulu Masjid kalau nggak salah Al-Ilyas. namanya ya, Nur masih belum nama namanya. Ilyas ya, saya Betul. tahu itu. Terus saya kenal lah sama Pak Zai ya, karena sama-sama Dari daerah yang dari sama. daerah yang sama yaitu Indramayu. Nah, mungkin karena jodoh dengan Alken, kenal dengan Alken Pak Zai, kemudian saya satu saat iseng sama Pak Zai. Pak Zai, kalau ada di Alken kekurangan guru boleh dong, saya bilang gitu. Tapi habis itu udah, saya pulang kampung, biasa kegiatan sehari-hari saya di ladang kan itu. Tiba-tiba udah mungkin setahun lebih lah, saya juga udah lupa tuh sama Al-Kenaniyah gitu. Oke. Tiba-tiba saya habis dari sawah, orang bilang, Kang Somad ada tamu tuh, kata. Saya lihat siapa, tiba-tiba Pak Jai. Pak Zainuddin. Pak Jai gitu nawarin, katanya di Alken ada yang kosong. Ya dari situ saya kenal Alken. Kemudian saya datang menghadap ke Pak Kiai. Ya mungkin karena ngelihat Pak Zai, alhamdulillah saya langsung diterima oleh Pak Kiai ngajar di Alken. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 99. 99. Tahun 99. Karena saya Udah lahir belum? Udah lahir. udah. Tahun 3 99 saya masih 2 tahun, Pak. Udah 3 Oh tahun. iya, karena saya itu termasuk terlambat kuliah. Jadi saya kuliah itu ketika usia sudah 23-an, kuliah di Libya sini. Iya, di Libya sini kuliah. Jadi tahun berapa tuh yang kerusuhan tuh? 97 98. 98. Moneter. Ya, itu saya lagi kuliah. Setelah itu baru saya kenal Al-Kenaniyah. Itu ceritanya. Cerita pertama kali mengenal Kuliah di mana, Pak, waktu itu? Pipi ya. di Libya. Oh, Libya. Di Libya. Iya, oke. Libya. Ya, saya ngajar bahasa Arab. Bukan Libya yang negara sebelah kan, Oh, Pak? jauh banget, bukan Afrika, Pak. Oh iya, benar. Salah. Tapi gini, Oke. kuliah itu ternyata kalau menurut saya itu hanya menambah pengalaman, menambah formalitas saja. Betul. Tapi sebenarnya ilmu yang saya bawa kemanapun saya berada itu adalah dari pondok pesantren. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kan tadi Pak Somad menyebutkan kalau di tahun 98 Bapak mulai mengajar. 99. 99 ya. 9-nya. Nah, Bapak saat itu mengajar bahasa apa, Pak? Atau mata Saya pelajaran apa waktu itu? pertama kali masuk biasa guru piket saya. Oh, guru piket. Guru piket dan bukan di MTS, Oke. di MI. Oh, di MI. MI kadang ngajar anak kelas 1, kadang ngajar anak kelas 2, kadang ngajar ya pokoknya pengalamannya beraneka ragam. Itu pertama kali. Kemudian pas belum 1 tahun itu ada seorang guru yang kebetulan keluar. Ya ada satu kejadian keluar resign, Pak Amir waktu itu. Akhirnya saya langsung ngajar. Yang ngajarnya ngajar bahasa Arab, kemudian waktu itu
khot. Waktu itu DMI masih ada Iya, ada pelajaran khot, khot. ya. Oh, ada khot. Saya ingat khot. Sebenarnya yang menjadi batu loncatan Bapak nih dari MI ke MTS, alasannya karena apa Pak untuk mengajarnya? Oh, sebenarnya gini, bukan anu ya. Saya ngajar di MI, ya sebenarnya nggak ada masalah. Cuma waktu itu ada rekan guru saya, termasuk senior, karena dia lebih lama, yaitu Pak Muiz. Yes. Beliau tiba-tiba ngomong ke saya, Pak Somad, Pak Somad kan masih muda katanya. Itu Pak Somad yang di MTS ada ngajarnya, biar saya yang di MI aja katanya. Oh gitu. Ya, ceritanya begitu. Jadi rolling. Jadi rolling. Tapi pas nggak lama itu mungkin rezeki ya. Pak Muiz yang di MI diangkat PNS, saya yang di Sanawiyah jong. Oh. Di pegawai akhirat Pak. Iya, alhamdulillah. Malah kata Pak Kiai, Pak Somad mah nggak usah jadi PNS dah katanya. Saya nggak boleh Pak Somad PNS. Bercandanya Pak Kiai biar saya hatinya tenang. Oke Pak Somad, pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak mengajar tahun ke tahun, apa perbedaan yang Bapak rasakan selama mengajar di Al-Kenaniyah dan suka dukanya dalam mengajar? Kalau perbedaan sih, kalau dari segi finansial mungkin ya ada perbedaan. Tapi kalau dari segi lingkungan, kalau menurut saya itu mungkin perbedaannya ketika dulu guru di Al-Kenaniyah itu swasta semua, sama ketika guru itu ada swasta dan ada negeri, itu terjadi perbedaan. Artinya ibarat orang kampung dulu Pak Bu ya, kalau dulu swasta semua susah sama-sama susah gitu. Repot sama-sama repot, susahnya sama-sama susah. Kalau sekarang kadang-kadang ada yang merasakan yang repot dapatnya nggak seberapa, yang santai dapatnya kan gitu. Mungkin itu kadang ada sedikit Gejolak Pak ya. iya, tapi yang jelas walaupun bagaimanapun keadaannya, yang saya rasakan di Al-Kenaniyah itu rasa kekeluargaannya, rasa kehangatannya itu yang mungkin membuat saya betah di Al-Kenaniyah. Mantap. Keluargaan. Luar biasa. Nah, yang Bapak rasakan dari Bapak mengajar di Al-Kenaniyah sampai bertahun-tahun lamanya di sini, ada guru yang menurut Pak Somad suka nggak? Dari karakteristik setiap guru? Suka apa nih? Dari attitude-nya, etikanya. Saya itu termasuk orang yang nggak peduli dengan keburukan orang. Jadi alhamdulillah saya dengan siapa saja nggak pernah ada masalah. Jadi siapa aja saya suka, siapa aja saya senang, siapa saja saya saudara saya, teman saya. Oke. Ya, saya ngiranya karena setiap manusia di sini pasti ada tolak ukur di mana kalau dia sopan saya sopan. Gitu. Iya. Kalau dia nggak asik saya nggak asik. Gitu. Itu yang sekarang nih Pak, para remaja nih. Apalagi kalau di guru-guru sekarang. Milenial ini. Milenial, bener. Bener. Nah, itu Pak sebenarnya yang jadi bahayanya dalam kita berkomunikasi sama guru-guru gitu. Takutnya ada yang cemburu gitu loh. Ya, selagi kita tetap menyikapinya secara bijak, karena hakikatnya setiap orang punya kelebihan, tapi di balik kelebihan setiap orang pasti punya kekurangan. Setuju. Ya, Orang juga punya cinta, tapi di balik cinta ada kebencian. Iya. Tadi kata Bu Nina kan, kalau istilah Jawa gini, wong demen ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penganggit. Artinya orang yang suka tidak kehabisan kata untuk memuja, Ya. tapi orang yang benci tidak kehabisan bahan untuk mencaci. Ya, betul Pak Somad.
quote of the day nggak? Betul. Ada lagi di subtitlenya. Ada. Mantap. Oke, nih Pak. Selanjutnya, dari cerita yang Bu Nina sampaikan di sini, kalau Pak Somad menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Sanawiyah Al-Kenaniyah. Iya. Nah, seperti yang Kak Bella jelaskan ke Bu Nina sebelumnya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam posisi menjadi Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah? Saya menjadi wakil itu sebenarnya ya mungkin hanya ke bawah-bawah Bu Nina saja. Tapi alhamdulillah saya wakil hanya sekedar membantu. Jadi yang paling repot, paling susah, paling apa ya kepala sekolah. Saya mah membantu, kalau Bu Nina perlu bantu saya bantu. Insya Allah. Tapi saya tambahin sedikit, Pak Somad selama 2-3 tahun ini membantu saya jadi wakil, alhamdulillah saya anggap artinya kita masih sejalan, masih searah. Artinya masih ketika saya tidak bisa meng-backup ini, Pak Somad bisa backup ini. Ketika Pak Somad bisa backup ini, sayanya sedang memang tidak bisa begitu. Jadi memang selalu sejalan dan searah. Alhamdulillah tidak pernah ada cekcok kita berdua gitu ya. Kan kadang-kadang ya namanya satu rumpun ya, artinya satu organisasi, satu unit. Kadang-kadang kan kepala sama wakil ada yang tidak cocoknya. Tapi alhamdulillah kita sama-sama. Kalau memang artinya kalau misalnya saya tuh lagi nggak bisa, pasti Pak Somad bisa membackup begitu, seperti itu. Alhamdulillah saling mengisi saja. Itu kelebihannya Pak Somad. Gitu. Jadi yang bisa saya rasakan juga di sini adanya simbiosis mutualisme. Ya betul, sangat betul sekali. Saling menguntungkan ketika salah satunya merasa terbebani. Ya, karena saya jujur saja kalau udah urusan sarana dan prasarana saya kasih alihkan ke beliau. Urusan tukang menukang saya alihkan ke beliau. Jadi beliau itu sering banget membantu saya lah, terutama tentang di lapangan dan lain sebagainya. Gitu. Multi talent. Apa saja. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Somad. Yakin terakhir Pak? Benar Pak. Ini PG. Harapan kedepannya untuk Al-Kenaniyah, khususnya murid-murid MTS. Ya, saya sebagai guru yang notabene berasal dari pesantren, harapan saya cuma satu, ingin bahwa murid-murid Alken, ini buat murid ya, ingin bahwa murid-murid Alken itu sesuai dengan visi Islam yang biasa kita ucapkan, kita lantunkan dalam setiap doa. Visi umat Islam itu hanya dua hal, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya itu juga yang sering saya sampaikan kepada murid-murid, kamu di mana saja sekolah, di mana saja bekerja, di mana saja berada, dua aspek itu yang menjadi visi kalian jangan sampai dilupakan. Kamu sekolah umum silahkan, tapi buat ngaji harus disempatkan. Jadi jangan sampai dunia saja melupakan akhirat, itu juga tidak baik, ataupun akhirat saja melupakan dunia juga, itu juga tidak diharapkan oleh Islam. Itu saja yang saya harapkan buat anak-anak kita, karena madrasah pelajaran umum juga ada, pelajaran agama juga penuh. Jadi insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sesuai visi kita sebagai orang muslim. Oke, terima kasih untuk Pak Somad karena Terima sudah kasih. menjawab pertanyaan. Lagi ada lagi tuh satu. Ada kebaca. Ada, coba lihat. Nih, ada lagi kan satu. Apa kamu mau nanya apa? Pertanyaan harus tahu Pak yang nggak kebaca Pak, cuma saya yang bisa baca Pak. Ya, coba silakan Siapa? Pak. Panitia Siap. pertanyaan Siap. Pertanyaan gue ya, Siap. Bang Fahri ya. Siap ya Pak ya. Pertanyaannya, Bapak kan tadi menyampaikan bahwa kenal Al-Kenaniyah itu dari Pak Zainuddin ya. Pak Iya, Zainuddin betul, karena betul. kebetulan juga qadarullah dari satu daerah, dari Indramayu. Tunggu saya juga Pak dari Indramayu iya, Pak. betul. Iya. RCTI kalau kata orang-orang. RCTI apa ada RCTI Pak? Apa RCTI? Ada yang tahu kan RCTI? Tahu. Ayo, apa RCTI? Oke, pertanyaannya adalah di tahun 99 ya, kenal Iya betul. di tahun 1999 itu Bapak kenal Pak Zainuddin itu sudah berkumis belum Pak?
Itu yang saya bingung. Iya. Sampai sekarang kan masih berkumis tuh, Saya Pak. bingung. Pak Zai kenapa nggak mau menggunting kumis? Nanti kita tanya sama Pak Zai. Jadi berarti Ya, nanti ada sesi itu berikutnya Pak. ciri khas Berikutnya Pak Zainuddin. Tapi sudah berkumis ya? Iya. Itu Sampai ciri khas kegagahan Pak Zai di situ. Mau saya tanya lagi, Pak? Cukup ya? Untuk Pak Zainuddin yang nanti menonton, tolong disampaikan ya Pak Bukhari Jawab ya. komen. Mohon maaf Pak Zai. Ini mancing-mancing aja. Pak Zai komen di bawah ya, jangan lupa di kolom komentar tulis. Oke, terima kasih untuk Pak Nggak ada. Somad. Ya, bagi dua. Oke, untuk pertanyaan Pak Bukhari di sini akan ditanyakan langsung oleh Oke, selanjutnya Wah, saya- pertanyaan untuk Pak Bukhari. Saya first question aja boleh nggak? Akhirnya, Apa ya pertanyaannya apa ya? akhirnya tiba juga nih ditunggu-tunggu kan Iya. dari tadi kan. Siap-siap ya Pak? Wah, Akbar. Udah Saya siap? boleh request nggak Bang, pertanyaannya? Apa tuh? Pilihan ganda? Ada first question boleh? Jangan dong, ya. Kita langsung ya. Pertanyaan pertama. Ntar dulu buku saya contekannya belum dibawa tadi lupa. mana tadi buku itu. Bismillah Pak. Biar Ini nilai. bukan beneran loh. Atau gantian saya yang tanya deh. Biar nilainya 100 Pak. Aduh, udah siap ya Pak? Oke, Ini siap. masih pemanasan, masih gampang. Boleh minum dulu nggak? Ini banyak banget ya. Boleh deh. Airnya belum ada. Oh, properti tadi. Udah siap ya Pak Bu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pertanyaan pertama masih sama Oh, no. seperti yang tadi. Pertama kali Bapak mengenal Alkenania dari siapa? Pertama kali kenal Apa tiba-tiba langsung ada gitu sulap di Alkenania atau gimana langsung nih masuk Pak? ke dalam. Spring gitu ya. Iya, kan? Ada di Alkenania. Karena Pak Bu kan tiba-tiba di mana-mana ada gitu kan. Kadang kalau dicari suka nggak ada, kalau lagi nggak dicari suka nongol gitu. Gimana nih Pak Sudah? awalnya? Udah? Tuh pertanyaan pertama. Iya. Oke. Nungguin ya. Beli nih bapaknya. Hostnya udah mulai gerak. Sabar Pak, bulan puasa Pak. Bulan puasa ya. Oh, Oke, baik. Jodoh saya di Alkenania itu terjadi di tahun 2005. 2005 berarti sudah berapa tahun? Belum lama sih. 2005. 18 tahun. 2005 Iya. akhir 2005. Itu saya kenal dari ada salah satu saudara saya yang sudah bekerja di Alkenania itu sebagai apa namanya Ahmad Mawardi, kalau masih ingat dulu. Ahmad Mawardi mungkin angkatannya Bella. Kenal Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kayaknya panggil siapa Kamawar? Kamawar ya. Enggak kayaknya. Nggak tahu ya. Mungkin angkatan kakaknya. Iya. Dari beliau itu Ahmad Mawardi ini lebih dulu itu salah satu sepupu saya juga di kampung. Jadi beliau sudah duluan bekerja di Alkenania dan waktu itu ada lowongan pekerjaan karena dari awal saya nggak pernah bercita-cita dari seorang guru atau pengajar. Nah, kala itu saya ditawarkan karena waktu itu saya baru lulus dari pesantren di Malang, Jawa Timur. Lulusan pesantren, kelamaan nganggur di rumah. Jadi beban keluarga dong. Alhamdulillah sadar ya Pak. Mana makannya banyak lagi. Makannya banyak. Nganggur. Iya kan? Akhirnya ya udahlah. Bismillah kita merantau ke Jakarta. Anak rantau nih ceritanya kala itu. Sampai sekarang sih masih merantau. Di Alkenania saya berkumpul bekerja dengan orang-orang baik dan salah satu orang baik itu ada di sebelah saya. Iya. Siapa saya? Bu Nina, Ibu Zainina dan Bapak Abdul Somad semua orang-orang baik. Nah dari situ karena Ibu Nina itu menurut saya sosok yang apa ya? Fighter, Fighter, petarung. Petarung, Masya Allah. Petangguh. Gagah banget ya. petarung. Ada juga yang bilang ini, kata orang-orang, kata rekan-rekan saya di kantor itu bilangnya udah kayak Enci katanya. Enci. Kenapa tuh, Pak? Kenapa tuh? Karena jiwa bisnis. Bisnis. Ci, Enci, banyak yang manggil Ci. Ci Nina, Ci. Ci beli HP, Ci. Jadi kalau orang-orang beli HP itu di Roxy, di Glodok, di Alkenania ada Enci. Nah, bukan cuma itu. Nah, bukan cuma sebagai apa bisnis
yang kita tahu sekarang berbagai sektor bisnis mungkin mampu dengan mungkin ke depannya menjadi Menteri Ekonomi kayaknya, Menteri Perdagangan. Amin, Bu, amin. Yang saya tahu yang saya tahu dan saya kenal beliau itu dari 2005 kenal, kemudian saya bergabung itu di sekitar tahun 2006 diajak bergabung di Comot. ditawar waktu itu ditawari satu pekerjaan side job part time. Jadi kalau pagi saya ngelayanin siswa-siswi sampai saya kelar selesai pulang sekolah. Ya, Bu, ya. Ya, jadi Berarti pagi ini beliau adalah saksi hidup saya, Bu. Dari saya belum nikah ya, Bu? dari mulai PDKT kayaknya. Benar ya. Dari saya masih single dia Pak. Sudah ikut di bisnis saya gitu ibaratnya. Jadi dari mulai dulu belum ada belum zaman handphone wartel telepon ya. Zaman sekarang tahu nggak wartel apa? Tahu nggak wartel apaan? Warung telepon. Telur. Bukan, jadi ya itulah. Sebelum handphone belum booming kayak sekarang, wartel. Beliau bikin wartel kemudian muncul handphone zaman handphone. Nanti handphone. Beliau langsung. Jadi nggak boleh ada menang sedikit. Kayak sekarang itu kayak mixu, tahu nggak? Jadi nggak boleh ada yang kosong. Mana ada. Tahu-tahu Bunina ini punya Bunina. Itu Bunina. Terus selain itu ada lagi apa ya? Yang saya ikuti. Jadi saya pagi ngelayanin anak-anak, terus siangnya saya wartel handphone ya? Iya, sore sampai malam itu saya nongkrong di jadi nongkrong di usahanya beliau nih, jaga warnet, beli pulsa. Bang, voucher bang. Simpati berapa bang? Zamannya Flexi, tahu nggak Flexi kan? Asia ada nggak? Handphone iya. Hidayah tuh, Asia Hidayah. Itu ya, Bu ya. Nah dari situ kemudian berkembang, seiring berkembang bisnis semakin berkembang, tambah lagi apa coba? Warnet. Oh, ada warnet juga dulu. Sama kayak jenjang karir sekolahnya, latar belakang pendidikannya dari mulai RA, MI, MTS. Nah dari bisnis juga seperti itu beliau ini, luar biasa fighter, makanya saya bilang dari mulai wartel. Apa? Warnet. Belum, fokus nih. Wartel. Mulai wartel. Kemudian Pulsa. counter HP, jualan pulsa. Berbagai aksesorisnya jual beli semua itu. Kemudian warnet. Iya. Warnet warung apa? Ini tadi yang di belakang itu cuci steam. Warnet apa? Cuci steam. Warung Internet. Warung internet. Kenapa jadi tempat makan? Iya, cuci steam mobil. Warung internet. Mobil. Internet saya nanti dulu Pak, sabar. Oh iya. Bapak aja deh yang jawab Pak. Bapak tuh saya. Maaf. Oke. Sampai mana tadi Pak? Warnet. Ya warnet. Udah gila-gilanya warnet. Jadi hitung-hitung main internet gratis ya kan? Iya. Jadi kalau paginya di sekolah saya masih di sekolah waktu itu, masih di Alken. Jadi ngelayani tetap seperti biasa ngelayanin anak-anak. Kemudian malamnya mulai sore sampai malam sampai jam 3 pagi. Ini kesel amat nih kalau nggak, ini orang nggak betah amat di warnet. Udah jam 3 sampai subuh. Lah saya kan paginya harus kerja lagi. Harus ya Allah, gedek amat nih. Orang apa betah banget sih. Nah itu keluhan karyawan lah, semuanya hampir. Udah mau nutup nih. Bang main bang, Allahu Akbar. Berarti sebenarnya warnet yang Pak Bukhari waktu itu warnetnya untuk warnet gaming ya? Semuanya belum zaman gaming juga sudah awal-awal mula medsos, dimulai Facebook, main game-game Friendster dan lain sebagainya. Kayaknya belum gamenya belum yang kayak canggih sekarang sih. Dulu masih apa namanya ya? PUBG, bukan PUBG apa? Poker. Mobil, ini gamenya yang paling PB, Point Blank, iya itu.
Sejamnya berapa Pak waktu itu kalau Bapak Bukhari? Enggak favorit. 3.000. 3.000 kalau tidak salah, lupa. Dulu 3.000. Ada yang pakai nih pakai 2 jam, pakai 3 jam, itu gede banget kalau yang begitu. Ini keluhan karyawan ya ternyata. Pemirsa ini keluhan karyawan. Ini buat para karyawan ya. Ya. Jadi sekarang enak, ruangan AC kerjanya. Nanti kameramen nih, ngaca gitu doang lu. Tapi pas saat itu Pak Bukhari lagi sendiri atau emang ada partnernya Pak? Masih sendiri. Masih sendiri? Partner apa nih, dalam hal apa? Partner waktu Bapak Bukhari di warnet. Oh, waktu itu ini part time side job, jadi ada yang tugas yang jaga pagi sampai sore, nah sore sampai malam saya. Oh, berarti sebenarnya ada ya? Ada. Oke. Jadi diperbantukan di situ. Nah dari situ apa lagi? Beliau berkembang lagi kemudian bisnisnya steam, cuci motor mobil steam itu. Gak pernah terbayangkan sebelumnya seorang kepala madrasah bisnisnya Mobil. cuci mobil. Pak Bu ikut juga di situ. Pernah juga suatu saat kalau pengen butuh masukan yang lebih ya mau tidak mau, jiwa miskin saya meronta-ronta. Pejuang ya berarti Pak Bu. Nah, dari sosok beliau inilah saya belajar banyak tentang apapun dari segala hal, dari mulai ketangguhannya, keuletannya, kesabarannya, kepeduliannya terutama. Ya. Ini mau lagi? Tadi mungkin Part 2 ya. Saksikan part 2 nanti. lanjut ya Pak. Jadi sebenarnya tadi kita nanya pekerjaan Bapak sebelum masuk di Al-Kenaniyah. Oh. Iya. Tadi Pengangguran dari iya, beban karena- keluarga itu. Oke, baik. Selanjutnya. Jangan diulang lagi dong beban keluarganya. Kok menyinggung banget ya? Nah, Tapi dari situ saya menjadi kebanggaan keluarga. oh iya. Iya, alhamdulillah. Boleh? Masya Allah. Kebanggaan keluarga, kebanggaan orang tua. Yang diharap-harapin pulang gitu kan. Iya, selalu dinanti. Papa kapan pulang? Diharapin lagi. Nah, kalau kita lanjut, sebenarnya pekerjaan Bapak di Al-Kenaniyah itu apa? Untuk sekarang nih. Untuk saat ini saya itu apa namanya diamanahi sebagai guru guru untuk materi untuk pelajaran fikih ibadah semua kelas 7, 8, 9 dan bahasa Arab kelas 8 karena dengan basic saya dengan lulusan bahasa Arab kuliahnya, jadi saya diperbantukan untuk mengajar bahasa Arab juga selain materi bidang pelajaran fikih ibadah. Selain itu ada lagi Dan itu pembina. Oh iya, ada pembina MPK, menjabat sebagai pembina MPK. Tahu nggak MPK apa? Majelis Saya Majelis, kasih ke Bang. Pengawas. Cuma saya nggak ada MPK dulu. Majelis Nggak ada. pengawas Majelis. Musyawaratan kelas. keorganisasian ya? Apa? Kelas. Iya, salah satu keorganisasian selain OSIS. OSIS kan organisasi ada unit organisasi, Majelis ada pengawasan kelas saya. majelis. Saya juga lupa, Pak. Ya, Majelis. pembinanya kan Pak Bukhari. Mana handphone saya yang di Google nih. MPK itu jadi majelis perwakilan kelas. Kalau di legislatif itu ada MPR, DPR. Nah, di sekolah itu kita sudah ditanamkan bekal-bekal dalam hal organisasi mulai dari SMP itu. Jadi ada yang mengawasi kinerja. Salah satu kinerja MPK adalah mengawasi kinerja OSIS agar berkesinambungan antara siswa, guru dan sekolah, dan terutama Yayasan Pendidikan Al-Kenaniyah. Nah, kan Bapak ditunjuk sebagai pembina ya Pak. Kok bisa Iya, Pak selain ditunjuk sebagai itu. pembina Pak? Itu dia. Mungkin banyak ada yang lain. Kok bisa nih Saya Pak? mengharapkan jawaban yang detail loh. Jadi semuanya yang Kok bisa, nonton nih Pak? bisa tahu, oh Pak Bukhari ini toh. Ya sebenarnya terpaksa bagaimana nih? Bisa dikasih Jadi tahu. sebelum ke situ, jadi saya juga kan ada pesantren itu saya juga ditugaskan untuk mengajar pesantren bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab untuk kelas 3 dan kelas 4. Wali kelas beliau juga. Wali kelas juga. Banyak Iya. jabatan Wali apa lagi ya? Sekarang jadi ketua apa? Itu apa ya? Ketua tasyakura. Ketua tasyakura. Jadi bagus. Ketua RT sebentar lagi, Pak. Ketua RW. Amin, amin. Banyak jabatan-jabatan yang beliau jalankan. Karena saya berpikir bahwa dari tahun ke tahun setelah saya nilai beberapa rekan-rekan ya sudah cukup mumpuni dan sudah artinya sudah pas di bagian-bagian yang saya cantumkan. Jadi Pak Bukhari ini ada saya celak sedikit tadi ya. Jadi beliau
tahun ini menjadi wali kelas, terus jadi pembina MPK, terus juga beberapa hal tim bosnya Alkenania ini salah satunya. Jadi kalau mau di Audit. Ini ya, oknumnya ini. Catat gitu. ya, Jadi catat. tim dari tim bos Alkenania, lalu beberapa kepanitiaan juga sudah mulai terlibat. Artinya sudah cukup lah. Artinya sudah cukup berjuang bersama-sama. Sekarang sudah harus berkembang dikit demi sedikit. Sudah waktunya. Saya Ya, kira. dan mulai mendapat SK ngajar itu saya tahun kalau nggak salah 2000, masih waktu itu masih kuliah. Saya kuliah tahun 2011, antara tahun 2012-an lah saya mulai dapat SK ngajar. Pertama SK itu ngajar untuk pesantren dulu 1 tahun, kemudian berikutnya di SK dari ngajar di Sanawiyah. Waktu itu kepalanya Ibu Winda kalau nggak salah. Winda. Ya, apa kabar Bu Winda? Terima Saya kasih. nggak ketemu Bapak. Ya. Saya nggak ketemu Bapak di MTS waktu itu. Iya. Anda di mana waktu itu ya? Dia lulus. Anda nggak pernah masuk sekolah, jangan-jangan. Nggak mau masuk lah. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sebenarnya mungkin udah diceritain sedikit ya Pak tentang Bapak nih udah kenal cukup lama dengan Bu Nina ya. Oke. Dan juga pernah ikut yang tadi udah disebutin juga udah bekerja bersama bisnisnya Bu Nina. Iya. Ya. Kemudian tadi juga sebabnya dicomot gitu ya awalnya dicomot sama Dipungut. Bu Nina. Oh, dipungut. Dipungut. Baik, dipungut. Aduh, Eh, pungut. kalau misalnya boleh saya tanya lagi, sosok Bu Nina di mata Pak Bukhari itu seperti apa? Apa yang membuat Pak Bukhari ini bertahan bekerja sama dengan Bu Nina? Tadi udah dijawab Iya, kan iya, mungkin sama Pak lebih- Bukhari soalnya. lebih detail. Ya, lebih detail atau mungkin lebih jelasnya lagi gitu. Tadi kan cerita secara Kalau Pak Bukhari kan bilang Bu Nina itu katanya fighter. Fighter. Nah, fighternya ini dalam artian apa? Oke, belum gini. Masih nungguin nggak? Ada piring nggak sih? Ada teko, Pak. Iya. Berat loh. Seperti yang tadi saya sudah ungkap di awal, beliau sosok Ibu Nina itu fighter, petarung. Nah, yang mana petarung itu bukan menang atau kalah yang ingin digapai, melainkan satu tujuan. Urusan menang atau kalah itu biar Allah yang menentukan. Apapun dilakukan, apapun yang pelajaran yang saya ambil dari sosok beliau adalah kerjakan apa yang ada di hadapan kita selagi itu dinilai bermanfaat dalam hal apapun. Jadi nggak usah terlalu fokus entah ke depan mau jadi apa ya. Lakukan saja kewajiban kita yang kita hadapi, lalu kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu saja. Jadi sosok yang luar biasa, sosok yang dengan teladanan keuletannya sang inspirator. Ya, bukan hanya itu dan masih banyak energinya menular gitu. energinya. Mudah-mudahan saya juga nasib saya paling tidak ada Sama mirip lah gitu ya. ya paling tidak gitu Iya, kan. amin. Masa udah 15 tahun kerja sama. Pak Bu mau apa? Tuh manajernya udah siapin kayaknya. Double ya. Jadi sosok yang sangat luar biasa, inspiratif dan apa tadi keteladanan dan jiwa kepemimpinannya itu yang yang harus banyak kita ambil pelajaran dari beliau. Dan juga mungkin bisa dibilang udah nyaman ya Pak. Nyaman. Kerja bersama, kerja bareng enggak? Kalau dengar katanya mah saya jadi baper. Saya ingat keluarga saya. Oh. Itu kayak udah latihan sebagai teman kerja. Iya gitu, betul Pak. betul. Nyaman dan ya homey banget keluargaan. Jadi ya udahlah dinikmati, kita jalan bersama-sama dengan satu tujuan membangun MTS Alkenania. Termasuk alumni juga kan, Bu. Nanti mudah-mudahan mengikuti jejak Ya amin. dari Bu Amin. Nina. Sampai tahun berapa SK-nya? Mau dilelang. Itu dapur Pak, jangan. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Masih ada lagi? Masih ada. Jam berapa sih? Jam berapa? Kita sedikit balik ke tadi Bapak sebagai pembina MPK. Oke. Kan ngurusin anak-anak nih Pak. Apa ada tantangan tersendiri untuk mengurusi anak-anak MPK ini? Oke, tantangan
Pasti ada, bukan hanya sebagai pembina MPK, hampir di semua sektor, semua segmen, semua profesi, jenjang. Tantangan akan selalu ada. Namun yang membuat menilai lebih sebagai pembina MPK ya nungguin. Saya udah mikir nih, susah banget kan. Kenapa jadi saya paling lama ya pertanyaannya? Kesel banget ya ketawanya. Mungkin MPK Ya, lebih jadi- dekat dengan siswa ya. Iya. Iya, jadi banyak mempelajari, saya juga banyak belajar sebetulnya, bukan siswa yang belajar. Jadi Belajar. saya juga lebih belajar banyak dengan melalui karakter karakter siswa dari berbagai macam berbagai macam karakter ya. Untuk berbeda-beda, dari ada yang A, B, C dan seterusnya. Dari situ saya mengambil banyak sekali pelajaran bagaimana memimpin ya, terutama memimpin satu organisasi meskipun hanya dari sebatas tingkatan madrasah sanawiyah. Nah, dari situ diharapkan juga diambil pelajaran yang berharga juga bagi siswa untuk nantinya berguna di jenjang berikutnya. Jadi dari setelah MTS lulus nih di SMA aliyah, SMA juga pasti ada nanti organisasi, sampai di kuliah ada UKT, organisasi UKT. Iya, UKT Uang kan? kuliah tunggal. Bukan Pak, Apa tuh? apa sih namanya kalau organisasi di kampus itu saya lupa. Himpunan. Iya, BEM. iya berbagai gitu lah. organisasi, ada Iya. HMI, ada ya itulah. MPI ya. Ibu kuliahnya di dunia lain sih, bukan di Mau saya ngerti. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. terakhir. Lah, gitu dong. Terakhir. Siap-siap ya Pak. Terdulu itu besoknya belum siapin. Masih mau pertanyaan. Kan nanti ada satu pertanyaan khusus dari Bapak Oke, sendiri. Ya. siap. Bismillah. Terakhir pesan-pesan untuk anak-anak MTS Alkenaniyah nih, untuk anak Bapak, anak-anak yang ada di Alkenaniyah itu untuk apa gitu pesan-pesannya? Pesan dan harapan Iya. untuk apa Pak? Siswa saya Pak. Bisikin saya Pak. Untuk siswa apa Pak? Terus saya ngomong, Bapak bisikin saya aja. Ibu Lina bisikin saya Bu. Jangan Pak. Kalau saya nggak jawab, boleh nggak? Kurang. Jangan. Saya jawab. Bu. Jangan dikurangin ya Bu. Jangan. Tolong dicatat Pak Manajer. Jangan, nggak jadi. Saya jawab. Kan kalau anak-anak dikasih soal, meskipun jawabannya salah tapi asal dia diisi dapat poin tuh. Ya kan? Nah, saya belajar juga dari situ. Baik. Oke. Ini Ya Bapak. ya meskipun dia, jadi kembali lagi tadi, kalau anak jawabnya salah, meskipun asal penting dia mau ngisi, dia akan dapat Nilai. poin. Jadi meskipun ini bukan kata-kata saya, jadi saya berharap nanti dapat dapat menjadi motivasi untuk kita semua, terutama peserta didik. Jadi ada sebuah makalah yang familiar bagi kita. Nungguin loh itu. Nungguin. Siap-siap catat ya, jadi quotes of the day. Jadi salah satu makalah yang familiar bagi kita yaitu bersamailah atau berkumpullah dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satu di antaranya. Jadi di profesi apapun, tetaplah harus berbuat baik. Ya, kapanpun, everywhere, every time, every day, every moment, jadilah orang baik. Quotes nggak? Puas. Jadi quotes Pak. Jadi tambahin ya. Buat Bapak Ada lagi? Buat Bapak ini tambahin Biasa. top didiknya di sini aja. Saya tambahin tentang Pak Bukhori sedikit aja. Ya tadi dia bilang adalah sudah lama bergabung sama saya sebenarnya di dunia bisnis kah, tadi pendidikan kah. Ya yang saya tahu Pak Bukhori ya begini. Jadi emang begini, sudah ceplakannya begini dari dulu sampai saat ini ya seperti ini. Setelan pabriknya Bu. Setelan pabriknya seperti ini. Tapi yang saya sangat kagumi ya, artinya saya ngukur diri artinya. Ketika saya butuh apapun ya, artinya ketika saya butuh dengan seorang beliau, dia nggak pernah nolak. Itu kelebihannya Pak Bukhori di mata saya. Jadi apapun yang saya inginkan, artinya
ketika beliau tidak pernah bilang tidak. Tapi dia Hikmah ya, Bu? ya alhamdulillahnya. Dan ya artinya ya tadi saya bilang, saya bukan hanya beliau karyawan kita, pegawai kita dan lain sebagainya, ya sudah kayak adik sendiri akhirnya, sama keluarga pun, sama suami, sama dan lain-lain, keluarga saya, orang tua saya, nggak ada yang nggak kenal beliau. Sampai saya juga sudah pernah menuju ke rumahnya ya. 2 kali. Pernah tuh, alhamdulillah sudah sampai ke rumah Pak Bukhari pas hormat saya. Indramayu ya, pelosok Iya. Indramayu pesisir, melewati sawah-sawah. Saya malam-malam Tiga datang kali. ya gitu, Tengah dan luar malam. biasa penyambutannya, masya Allah. Tapi saya sangat salut, iya benar, sangat salut sekali, dan itulah yang saya kagumi dari Pak Bukhari. Ketika saya butuh, beliau tidak bisa bilang tidak. Baik, udah selesai pertanyaan untuk Pak Abu. Terima kasih Pak Abu. Alhamdulillah. Berapa Ya. poinnya? Poinnya belum mencapai. Belum KKM. Belum KKM. Jadi di remedial dulu untuk nanti podcast selanjutnya kali ya Pak. Ya besok saya nggak puasa nih Pak. Iya benar. Oke, untuk selanjutnya narasumber terakhir kita di sini sekaligus host Kak Bella di sini. Saya sidang ya Kak, nggak apa-apa kan? Baik. Jangan selesai Pak. Pertanyaan pertama ini agak susah sih. Bisa bahasa Mesir? Oke, Lanjut. Oh susah berarti. Jawab aja dulu. Jawab dulu. Bisa bahasa Mesir? Bahasa Mesir, bahasa Arab bisa. Ayo, iya udah. Udah Bapak lanjut. Berarti perkenalkan diri. betul? Perkenalkan Nah, dirinya, dengan bahasa. coba bahasa Arab. Kok kenapa Kak Bella sendiri yang suruh bahasa Mesir, kenapa nggak Pak Bukhari? Nah coba battle bisa. Saya nggak tahu nih, oh jangan-jangan Kak Bella lulusan apa gitu. Iya. Oh, gitu. Betul Bu, betul. Nanti aja Coba. tengah ya. kali. Tengah-tengah. Silakan Kak Bella perkenalkan diri. Tadi kenalan. Tapi perkenalan dirinya dengan bahasa Di Logotil luar. Arabi, ya. Betul. Yes. Silakan. Yang ditanya siapa nih? Oh ini di Beliau dulu. Antar aja bahasa Beliau Pak Arab. aja. Bukharinya sebagai judges. Oh iya Kamu mau betul. nanya ke saya apa gimana? Oh tidak, saya menilai. Gantian. Kok nggak usah bahasa Arab? Atau gini ungkapkan harapan-harapan buat murid. Oh iya, boleh pakai bahasa Ya Allah, kenapa Itu nggak ada bilang Pak dari- di sesi kenapa terakhir. nggak bilang dari tadi? Itu ada Pakai di sesi bahasa terakhir. Arab. Ada Kak. Oke, mulai ya. Kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kali mengenal Madrasah Al-Kenaniyah dari siapa sih Kak? Saya ngadep sini ya. Oke. Iya. Pertama kali kenal Al-Kenaniyah itu dari kakak saya sih. Karena kakak saya itu 3 orang perempuan, semuanya di Al-Kenaniyah. Jadi mungkin dari tahun 2000, saya masuk di Al-Kenaniyah itu, nanti ada ini. Masuk di Al-Kenaniyah itu tahun 2008, tapi mungkin dari sebelum itu jauh saya udah sering main ke Al-Kenaniyah, jengukin kakak saya ataupun jemput. Jadi itu sih yang bikin kenal sama Al-Kenaniyah. Dan dulu juga sebelum masuk Al-Kenaniyah sebenarnya ditawarin pas MTS itu masuk di pesantren lain karena apa mau nggak di Darul Rahmah, salah satunya di Jakarta Selatan ataupun di At-Taqwa Putri. Tapi karena merasa mungkin sudah kenal Al-Kenaniyah dari kecil ya, jadi akhirnya memilih Al-Kenaniyah gitu. Gitu sih. Dari 3 generasi keluarga kakaknya di Al-Kenaniyah semua berarti? Ya? Iya betul. Nggak jenuh berarti di situ? Enggak sih. Jenuh? Berarti aman-aman aja ya berarti? Aman aja, betah-betah aja. Iya kan beda-beda, kakaknya beda, adiknya beda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi Kak Bella nyinggung kalau masuk Al-Kenaniyah itu tahun 2008. Iya, 2008. Lulusnya tahun berapa tuh Kak? Masuk Waktu itu. 2008 bulan Juli, lulusnya tahun 2014 karena setelah MTS 3 tahun lanjut ke Aliyah. Iya. Karena kalau tadi kan saya bilang pas MTS saya ditawarin kan mau pesantren di mana gitu, tapi pas Aliyah udah nggak ditawarin. Jadi kayak udah masuk Al-Kenaniyah lagi gitu. Jadi sampai tahun 2014. On track. Lanjut. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari tim digital di sini sudah mencari informasi Iya. soal Kak Bella. Setelah lulus dari Aliyah, melanjut pendidikan perguruan negeri ke Iya. Mesir. Kenapa tuh kan? Nggak kenapa sih. Ceritanya mungkin ceritanya. Ceritanya bagaimana? itu. Iya, ceritanya kenapa? Sebenarnya kayak kurang lebih kayak ini ya, kayak apa tuh tahu bulat ya Pak. Jadi dadakan. Jadi memang sebelumnya pas saya mau lulus itu Dadakan di memang ada seminar tentang beasiswa Mesir. Tapi saya nggak ikut, jadi teman-teman saya ikut. Beberapa ada 4 orang kalau nggak salah ikut, saya nggak ikut karena waktu itu kayak saya belum balik ke pesantren.
setelah itu saya cuma tahu, oh ada beasiswa Mesir nih gitu. Udah kan nggak mencari apa-apa, cuma tahu itu aja ada seminar. Nah pada hari haflah atau perpisahan pesantren itu saya perpisahan kan. Nah ada dubes duta besar Mesir datang dan memberikan sambutan sekaligus bilang kalau misalnya ada beasiswa ke Mesir untuk santri gitu, untuk santri Al-Kenaniyah. Setelah itu dari pimpinan bilang kalau misalnya ada yang mau ikut beasiswa silakan mengajukan diri gitu ke Pak Kiai. Saat itu malah saya datang, terus ya udah saya iseng doang kayak, mah boleh nggak ke Mesir kayak gitu. Terus habis itu mama saya mungkin masih agak bingung atau mungkin bimbang kayak, mau ke Mesir jauh banget kayak gitu-gitu. Itu kayak cuma mungkin 15 menit kali ya ngobrol-ngobrol kayak gitunya. Sampai akhirnya yang saya ingat itu mama ketemu sama Bu Erika Diana. Halo terus, Bu Erika. Mama mungkin sekaligus nanya juga ke Bu Erika, ini nih Bella katanya mau ke Mesir gimana ya gitu-gitu lah. Terus kata Bu Erika, ya udah nggak apa-apa kan kakaknya udah ada di sini, terus juga udah pada kuliah juga di Indonesia, ya udah nih Bella yang sendiri beda kali Bu kayak gitu. Akhirnya mungkin dikuatkan juga dengan itu dan akhirnya ya udah yuk gitu ke Mesir kayak gitu dong. Mungkin dalam waktu 10 menit kayaknya Pak akhirnya mengajukan nama. Terus saya ikutin prosesnya dan saya juga nggak tahu tiba-tiba ya alhamdulillahnya keluar namanya gitu aja. Oke, di antara kakak yang lain nih, cuman Kak Bella doang yang kuliah di Mesir. Iya, gitu. Kalau sisanya? Di Indonesia dekat rumah. Dekat rumah? Iya, universitas dekat rumah aja gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini masih berhubungan dengan kuliah di Mesir. Iya. Yang Kak Bella rasakan, apa sih kesulitan belajar di luar negeri? Karena gini, belajar di luar negeri itu kan pasti lingkungannya baru, Iya. menyesuaikan adat, kalau namanya tuh culture shock, Iya. gitu. Nah, yang Kak Bella rasain waktu itu gimana, Kak? Kalau ditanya tentang kesulitan itu pasti setiap orang beda-beda ya kesulitannya kan. Ya. Nah, kalau untuk saya pribadi pertama ke Mesir itu dari Al-Kenaniyah kebetulan belum ada kakak kelasnya. Jadi saya angkatan pertama sama teman saya Nur Aini. Jadi sampai sana kita waktu ikut sama pesantren lain. Sampai sana ya pasti dibilang kaget karena wah gitu kan ke Mesir mau pulang jauh gitu kan. Nggak bisa kalau kita di pesantren mau kabur deket gitu kan, ini mau pulang kayak misalnya nggak betah jauh kayak gitu. Dan pertama karena belajar pakai bahasa Arab, jadi itu mungkin salah satu kesulitannya, jadi harus belajar bahasa Arabnya dulu. Selain itu kesulitannya pasti jauh sama keluarga, jauh sama makanan Indonesia, walaupun sana sekarang udah banyak ya makanan Indonesia. Selanjutnya kesulitannya mungkin ketika ujian. Jauh dari ayah nggak? Enggak, karena nggak punya gitu. Jangan jujur banget tuh. Karena selanjutnya sulit karena ujian sih. Kan yang saya rasain bener-bener yang namanya ujian tuh ya pas lagi kuliah ya. Kayak yang ya kalau nggak belajar ya nggak lulus gitu. Kalau mungkin kalau yang nggak tahu sih kalau di Indonesia seperti apa ya. Tapi yang di sana itu karena kan juga kurikulumnya kalau kita nggak ada ya pelajaran 2 pelajaran, enggak lebih dari 2 itu ngulangnya 1 tahun gitu. Kalau di sini kan ada remedial ya, ada ya nggak sih kalau di Iya, remedial. ada remedial kan ya. Kalau sana nggak, kalau kita bawanya lebih dari 2 jadi 3 atau 4 itu kita ngulangnya setahun, jadi kelas ya? itu. Nah kalau misalnya dia bawa 2 dia bisa remedial kayak gitu. Nah mungkin itu yang bikin jadi kalau kita nggak belajar ya nggak lulus, nggak selesai itu kuliahnya gitu. Dan kan kalau misalnya untuk saya juga kuliahnya kebetulan Syariah Islamiyah tentang fikih, lebih banyak ke fikihnya. Jadi kayak misalnya satu hukum tuh dalilnya tuh kan nggak cuma Quran, ada hadis, ada ijma, ada pendapat ulama, terus ada mazhab ini kayak gitu. Jadi harus ngafalinnya mungkin sambil nangis dikit dulu baru gitu ya. Jadi itu sih mungkin, dan karena kita sendiri yang ngerantau jadi mungkin support apa ya, sistem supportnya Ya benar. ya intinya kan biasanya kalau ada keluarga, jadi saya kalaupun mau ujian tuh pasti kalau udah kayak ini gimana nelpon dulu kayak gitu-gitu, nelpon dulu baru Isi baterai ya? iya, walaupun cuma dengar suara nggak apa, tapi itu sih jadi kesulitannya mungkin dari sistem supportnya jauh, terus belajar juga harus bener-bener ngafalnya juga. Dan karena kebetulan saya anaknya agak susah ngafal, jadi kayak effortnya lebih kayak gitu. Terus juga mungkin tuh kesulitan lainnya
ya ketika sakit ya Bu. Ketika sakit tuh nggak ada yang ngurusin, ada teman kamar, ada teman sekitar, tapi kan kita nggak bisa nuntut mereka untuk nemenin kita kan kayak gitu. Jadi ya sakit kadang berobat sendiri, beli obat sendiri, masak atau makan ya sendiri, ngambil sendiri gitu. Sampai saya di rumah kemarin pulang saya sempat sakit, mama ngomong, mama mah seneng kalau bukan seneng, mama mah aman kalau Bella sakit soalnya masih mau makan gitu. Sedangkan kalau kembaran, kan saya kembar ya, kembaran saya ini kalau sakit nih udah harus makan diambilin, minum diambilin gitu kan. Tapi mama saya sampai berpikir seperti, kalau saya mikirnya karena sudah terbiasa ngapa-ngapain itu sendiri gitu. Kalau kita di sana kita nggak makan, nggak ada yang nyuruh makan kan gitu. Kalau kita nggak makan nggak ada yang ngambilin kayak gitu. Jadi itu sih. Dan mungkin salah satu kelebihannya jadinya lebih mandiri. Terlepas dari itu kesulitan ya kayaknya. Kan ada juga kesulitannya lagi, yang namanya anak rantau nggak punya uang gitu kan, hemat. Terus sambil udah bingung nih, aduh kalau mau minta ke rumah kayaknya belum waktunya, beasiswa masih lama nih turunnya kan. Jadi ya nangis lagi, doa lagi. Tapi yang saya rasain ada aja sih, ntar tiba-tiba dari rumah nih mau dikirimin atau mungkin dari mana gitu. Jadi kalau menurut saya untuk yang nanti kedepannya dia nuntut ilmu, nggak usah takut untuk hal seperti itu ya Bu gitu. Karena pasti ada aja sih yang bantu gitu. Ada aja rezekinya itu sih. Oke, sip. Luar biasa. Memang kalau sekolah-sekolah yang Arab itu rata-rata penilaian tuh agak sulit. Iya. Termasuk di Libya di sini juga penilaian tuh agak sulit, jadi nggak bisa katrol, nggak bisa apa adanya. Umpamanya Nggak ada nilai saya- kerohiman, nggak ada. nggak ada, apa adanya. Kecuali Allah. Lulus ya lulus murni ya. Iya. Oke, Kak Bella. Ini pertanyaan selanjutnya. Iya. Apa perubahan yang Kak Bella rasakan setelah pulang dari Mesir? Perubahan di Al-Kananiyah. Di Diri. Pribadi. Wah, banyak ya Pak, banyak sekali sih. Tapi yang pasti cara pandang kita. Cara pandang. Iya, kayak misalnya kita mau menyelesaikan masalah. Yang saya rasa sih ketika saya berbicara dengan teman saya yang mungkin ada di Indonesia, hal-hal seperti itu menurut saya kayak gitu doang gitu. Tapi teman-teman saya beberapa yang membesar-besarkan gitu. Kalau menurut saya kayaknya masalah saya yang di sana lebih, maksudnya saya hadapi gitu, itu lebih besar daripada yang teman-teman saya. Mungkin beda-beda, tapi cara menanggapinya, cara menyelesaikannya mungkin dari situ ya. Terus juga ketemu banyak orang, itu sih yang saya rasain. Karena kan kalau mungkin di pesantren dulu saya ketemu sama orang Jakarta aja ya, nggak, paling cuma orang daerah itu 1 atau 2. Tapi ketika di Mesir itu teman sekamar bisa orang Jawa, teman sekamar bisa orang Sumatera, atau mungkin ada orang depan kamar saya ada orang Thailand, ada orang Afrika kayak gitu. Dan kita tahu tabiat mereka seperti ini. Oh ternyata kalau kita sama orang Jawa ngomongnya harus ini ya, karena mungkin lebih perasa atau seperti apa. Kalau ngomong sama orang Sumatera mungkin agak keras seperti itu. Jadi kita lebih banyak mengenal orang, tahu tahu karakter orang kayak gitu. Terus perubahannya ya dari kedewasaan, dari kemandirian, ya mungkin itu aja. Banyak sebenarnya Pak, cuma mungkin banyak lah pokoknya. Oke. Yang pasti nggak hanya itu aja. Seru ya? Seru Pak, seru. Mau nambah lagi? Tadi dulu deh Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini. Ini di luar dari topik, boleh nggak Kak? Apa tuh? Apa ilmu yang bisa Kakak transfer setelah belajar dari Mesir ke murid-murid pondok? Ilmunya maksudnya Ilmunya entah itu ilmu yang Kakak pelajarin di Mesir atau ilmu dalam beradaptasinya. banyak sih. Kalau saya kadang ke anak-anak tuh mungkin lebih ke sikap sehari-hari, akhlak ya, akhlak mereka sama orang tua, sama guru, apalagi yang sering saya iniin. Paling itu sih yang masih saya bangun di anak-anak tuh ya, untuk akhlaknya dulu, akhlak sama adabnya. Kalau untuk, karena kebetulan di pesantren saya pegangnya juga pelajaran akhlak, jadi nyerempet-nyerempetnya tuh. Dan kebetulan yang saya dapetin juga di Mesir akhlak kepada guru itu sangat saya sih ngerasanya
saya pesantren, terus saya ke Mesir mungkin berkembang gitu untuk dalam ilmunya. Nah jadi paling yang saya share ke anak-anak tentang akhlak dulu pertama, terus nanti tentang fikih-fikih yang mungkin di pesantren udah dipelajarin, cuma kan ada yang saya dapetin lebih gitu kan. Paling dari situ-situ aja sih Pak. Gitu. Berarti sekedar akhlak, mentransfer ilmu akhlak Di antaranya. Ya, di antaranya akhlak, fikih, dan juga mungkin hati kali ya. Jadi hati harus dibersihin gitu. Gak tahu juga sih. Seperti itulah. Oke, Cara bersyukur juga Pak. cara bersyukur. Iya. Contohnya? Cara bersyukur karena Dari yang paling kecil. Ya, yang dari kecil sampai yang besar. saya sering gituin ke anak-anak, kalian bersyukur bisa sekolah, kalian bisa bersyukur bisa belajar, karena orang di luar sana belum tentu seperti kalian. Ataupun misalnya kalian ngeluh, kalian capek sholat jamaah, ngaji. Kalau kalian lihat sekarang di luar itu banyak anak-anak malam Jumat itu nongkrong, cuma ngapain. Itu tuh nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Harus kan bersyukur, bukan cuma mengeluh atau mungkin minta pulang, capek segala macam gitu. Hal-hal seperti itu sih Pak yang mungkin sehari-hari mereka rasakan gitu. Untuk bersyukur yang lainnya saya belum sampai, tapi yang hal kecil seperti itu sih. Mereka punya uang jajan, harus disyukuri seperti itu. Nah, misal Ya. kalau saya jadi Pak Haji Fatir. Jadi Ini jadi pertanyaan pimpinan. masih menyangkut sama Jadi Alkenannya. pimpinan, ya. Masih Alkenannya. Kalau saya jadi Pak Haji Fatir, maaf ya Pak. Yang Kak Bella rasakan setelah kembali lagi ke Alkenannya itu seperti apa? Sangat banyak perubahan Pak, sangat banyak perubahan. Mungkin pertama dari bangunan itu berubah ya, karena pas saya sekolah tuh kantor kepala itu nggak ada ya. Iya, kan kantor di Gedung Putra. Iya kan, nggak ada tuh gedung itu, nggak ada kan. Itu aula itu. Koperasi itu nggak di situ kayak Iya. itu sih, banyak yang berubah. Terus proyektor itu dulu saya inget banget. Jadi yang dulu saya tahun 2000, kayak saya kelas 1 2011 berarti kelas 1 apa kelas 2 ya? 2012 lah. Itu saya kebetulan ngambil jurusan IPA. Di situ ada proyektor baru. Nah, abis itu jadi cuma satu kelas itu doang yang ada Pak Aliyah tuh. Karena waktu itu juga kebetulan itu kelas saya dan saya disuruh pegang kuncinya karena takut dimaling apa gimana ya. Jadi saya disuruh pegang kuncinya, dan itu saya ingat cuma itu doang gitu yang ada proyektornya. Jadi kuncen. Iya saat itu. Tapi sekarang alhamdulillah yang saya setelah kembali itu proyektor semua kelas Ibu. Ada semua sampai TK, MI, MTS Aliyah itu ada semua gitu. Terus juga tuh sekarang mungkin kemajuannya juga di bagian pembayaran, administrasi itu udah lebih modern, bisa transfer. Kalau dulu kan orang tua harus datang dong gitu kan untuk menghubungi guru tuh semuanya agak sulit, apalagi rumahnya jauh gitu kan. Tapi sekarang sudah sangat modern, bisa transfer segala macem. Terus juga untuk anak-anaknya pun mungkin dari ini ya, fasilitas juga ya, fasilitas sekolah tuh sekarang kan kita karena udah maju, jadi kayak misalnya kebetulan saya dari seni budaya juga, speaker udah ada di sekolah, proyektor udah ada, jadi lebih mudah untuk menyampaikan pelajaran ke anak-anak gitu. Kalau zaman dulu kayaknya ya udah ya kayak gitu aja. Medianya kurang. Iya, media mungkin emang sesuai zaman ya, sekarang udah maju dan banyak itu sih yang perubahan, dan guru-guru pun banyak yang berubah, tapi walaupun masih sampai sekarang masih banyak guru-guru saya yang masih ada di sini semuanya. Ini guru saya semuanya gitu. Termasuk Bu Nina di sini. Iya, saya ketemu Bu Nina juga, walaupun belum pernah diajarin, tapi ini guru saya juga. Belajar di lain hal. Iya. Belajar. Belajar tentang kehidupan. Ini Kak Bella sebenarnya curang sih, udah kejawab semua sih. Dari ceritanya Kak Bella nih Bu. Sudah merangkum Iya nih. semua ya? Dia udah Sudah nanggepin gitu. semua. Jadi mau nanya apa saya juga? Berarti selesai. Belum. Oke, terakhir ada Apa satu. tuh? Belum dong. Ada satu. Pertanyaan terakhir. Iya. Nungguin ya. Saya ngikutin Pak Bukhari nih soalnya nih. Oke, pertanyaan terakhir. Jangan, saya belum. Oh iya, Saya belum iya. nanya, kan jatah saya pertanyaan. Selanjutnya. terakhir. Pertanyaan terakhir jatah saya. Siap. Siap ya. Hostnya siapa sih ini? Saya bajak ya hostnya. Siap. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Ya, terus selanjutnya. Terakhir jatah saya. Motivasi atau pesan untuk semua siswa-siswi Alkenan
khusus di jenjang MTS? Sebenarnya kalau saya agak malu ya karena belum mencapai ini, harusnya kan yang ngasih motivasi itu guru-guru gitu kan. Cuma mungkin sedikit kali ya untuk anak-anak itu, pertama cintai Alkenania sih, cintai Alkenania. Terus jadi ketika kita cinta itu kan pasti kita akan ada rasa untuk menjaga nama baik gitu. Jadi dimanapun berada kita terus menjaga nama baik Alkenania. Pokoknya ketika udah sayang pasti apapun akan dilakukan gitu untuk Alkenania. Walaupun ya mungkin saya masih sedikit gitu kan, tapi coba kita untuk mencintai Alkenania supaya kita bisa menjaga nama baiknya dimanapun kita berada dan selalu mengikuti atau mendengarkan apa yang dikata guru gitu, apa yang dibilang sama guru. Karena yang saya pahami selama ini, yang namanya guru nggak ada tuh yang namanya memberikan nasihat yang buruk-buruk gitu, nggak ada kan yang guru tuh nyuruh misalnya maling apa kan nggak ada gitu kan, pasti sebenarnya tentang kebaikan gitu. Dan kalau menurut saya apapun yang diikuti itu nggak akan merugikan gitu. Tapi kan mungkin sekarang banyak anak-anak yang ya Masya Allah gitu kan, anak istimewa yang mungkin kita bilang ya A, mereka maunya yang Z kan, seperti itu. Padahal ketika kita mengikuti yang A, nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya gitu. Yang saya udah rasakan sih, ya semoga aja ini saya mendapatkan berkah dari guru-guru saya ini. Ya sama seperti Bu Dina, mungkin berkahnya Alkenania apa yang kita dapetin sekarang gitu. Ya mungkin ya alhamdulillah saya bisa duduk di sini bareng ibu-ibu, bapak ibu guru. Ya karena dulu saya berusaha sebisa mungkin untuk dengerin apa yang guru saya bilang, atau mungkin peraturan pesantren yang saya alhamdulillah nggak pernah saya tinggalin gitu. Kalau bukannya mau nyombong nih untuk apa ya namanya? Untuk viewers. Bukan, untuk subscriber. Berbagi aja. Mungkin dulu saya di pesantren jarang dihukum gitu. Ya mungkin itu yang sampai saya tuh gini, kalau misalnya saya mikir dulu dia pernah dihukum apa ya gitu. Karena ya udah hidupnya kayak lurus gitu. Nah mungkin itu yang menjadi salah satu yang semoga ya mendapatkan keberkahan dari pesantren. Akhirnya ya itu yang kesininya mungkin lebih mudah atau ngapa-ngapain gitu. Jadi dengerin apa kata guru, cintai juga gurunya, hormatin gurunya gitu. Itu aja sih, Pak. Semoga tetap semangat untuk belajar. Karena kewajiban kalian belajar untuk saat ini gitu. Quotes-nya? Ayo, kasih challenge nih sekarang. Quotes untuk, itu sebenarnya udah ngasih quotes ya? Aduh. Quotes-nya itu kalau saya sih ngambil ini, jadi saya dapat dari Ustadz Fatir dapat dari Syekh Wahbah Zuhaili ketika beliau dibilang apa rahasia kalian dalam Syekh Wahbah ini dalam menuntut ilmu itu adalah beliau membaca ayat yang wattaqullaha wa yu'allimukumullah gitu. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kamu gitu. Jadi yang pertama ya sholat jangan ditinggal, yang kata Bu Nina, sholat pokoknya yang rukun Islam ya 5 itu jangan ditinggal. Karena ketika dan jangan lupa juga ketika kita nuntut ilmu itu ya minta juga sama Allah gitu, minta sama Allah diberikan kemudahan. Karena ketika kita udah bertakwa atau menjalankan apa yang Allah perintahkan, semuanya harus dimudahin gitu, apalagi untuk menuntut ilmu gitu. Itu yang saya rasa. Ya mungkin para ulama-ulama yang merasakan mungkin akan kecipratan juga gitu kita ketika kita melakukan seperti itu gitu. Gaji. Oke. Deh. Ini siap-siap nih. Pertanyaan terakhir. Akhirnya jatah saya nih. Oke, bismillah. Siap ya? Ya. Oke. Tadi sangat menginspiratif sekali ya sosoknya Miss Bella ini yang punya tagline apa tadi, cintailah Alkenania, minum Yakult setiap hari. Beda. Bukan ya, beda. Oh, beda. Beda. Cintai Alkenania, cintai pelajarannya ya. Ya. Kemudian dengan berbagai berbagai pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang menarik waktu menjadi siswa di Alkenania. Di antaranya tadi menjadi siswa yang bahkan tidak pernah jarang dihukum, dan flat aja, lurus aja gitu. Nah, pertanyaan saya pertanyaan dari saya adalah selama di Mesir berapa tahun? 6 tahun itu kenal nggak sama ponakannya Fir'aun?
Dari tungguin loh pertanyaannya padahal. Unexpected banget ya pertanyaan dari Pak Bukhari ya. Ponakan apa sepupu? Di antaranya itu. Atau barangkali siapanya gitu, ahli warisnya masih ada di sana. Saya jawab ya Pak. Enggak usah, enggak perlu. Di Indonesia banyak. Iya, jadi kebetulan saya nggak kenal Pak. Cuma kalau kata orang-orang tuh di Mesir itu ada dua kan ya, ada dua tipe manusia. Yang satu keturunan Firaun, yang satu keturunan Nabi Musa. Gitu. iya. Nah, mungkin orang-orang yang kurang baik ya mungkin masih keturunan Firaun. Jadi mungkin itu adalah keturunan mereka seperti itu aja sih Luar Pak. biasa. Nice. Udah kayak gitu aja. Iya Pak. Oke, sebenarnya yang bisa saya petik dari semua quotes Bapak Ibu di sini sebenarnya bisa dirangkum jadi satu quotes of the day dari Tan Malaka. Kalau saya bilang seperti ini. Terbentur. Terbentur itu dalam artian universal ya, sebenarnya ya. Terbentur di sini dalam artian itu membentur karakteristik. Yang dimana itu dia merevolusi karakteristiknya. Yang ketika dia merasa kayak ada yang kurang, dia ngebentur dirinya sendiri untuk merubah sesuatu yang lebih baik buat dia gitu. Dan terbentuklah dia dengan fase terbenturnya itu jadi karakter yang bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, karena pertanyaannya semua sudah terjawab dan waktu kita sudah mau semakin malam. Gak apa-apa Padahal ya. kita nggak tahu jam berapa ini sekarang. Jam 15. Oh, imsak ya? Imsak. Mungkin udah sahur kali. Udah nggak kerasa tapi sih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu Dan narasumber terima yang kasih sudah banyak hadir. ya, Bapak. Waktunya, Bapak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat. Ini kita nggak tahu nih cara nutupnya gimana nih. Apa? Kita nggak Closing tahu nih cara closingnya gimana nih. Mau gimana? Kalau kayak gini nggak mungkin. Editornya bakal pusing. Oke. Untuk podcast episode pertama kita dengan tema ngobrol santai bersama Dewan Guru MTS Alkenania, kita akhiri dulu. Dan semoga aja di podcast selanjutnya bisa lebih menarik lagi dengan tema-tema yang menarik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Friansyah Dwiardi dan Bella Dan saya Putri Aisyah Nabila. pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas ya Bu. Ah.